Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 pada saat ini ya. Oke, pada kali ini itu saya akan membuat suatu video yang dimana saya akan menjelaskan tentang cara-cara berkomunikasi yang efektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu. Kalian pasti mengetahui apa itu komunikasi. Nah, seperti yang saya lakukan pada ini itu sebenarnya juga komunikasi ya. Nah, apalagi saat ini pandemi dapat dikatakan komunikasi online. Nah, kalian dapat menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun lain sebagainya. Nah, komunikasi yang secara umum biasanya dilakukan oleh antara satu orang atau kepada orang lain ataupun kepada individu atau ke individu dan individu ke kelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif, bahwa jika kalian berkomunikasi pastinya kalian harus memberikan apa-apa yang dapat mudah dipahami oleh orang lain. Nah, jika kalian menyampaikan suatu hal tapi hal tersebut susah untuk dipahami, ya pastinya itu dinamakan tidak efektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal tersebut karena kalian pasti mengetahui bahwa komunikasi itu sangat penting, apalagi jika komunikasi itu sangat perlu untuk dipahami ya. Karena jika kalian berbicara, kalian tidak memikirkan hal lain, kalian hanya berbicara, pastinya hal tersebut akan berdampak buruk nantinya. Nah, komunikasi efektif ini ya pastinya kalian sangat membutuhkannya ya. Kenapa? Karena jika kalian berbicara tapi kalian hanya marah-marah kepada orang, nah itu dapat dikatakan tidak efektif. Ya, di sini saya memiliki beberapa referensi ya, yang dimana yang pertama itu memberikan waktu dan perhatian dalam percakapan penting. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa waktu. Nah, kita harusnya jika ingin berbicara kepada seseorang, kita harus berbicara pada waktu yang tepat ya. Ada kata seseorang bahwa kita harus memiliki waktu yang tepat untuk mengobrolkan sesuatu. Karena jika kita tidak memiliki waktu yang tepat, pastinya akan berdampak buruk juga ya. Misalnya saya ambil contoh, jika kalian dalam suatu pekerjaan, nah kalian ingin meminta kenaikan gaji kepada bos kalian. Tetapi jika kalian ingin meminta kenaikan gaji dan kalian hanya meminta kepada bos kalian dalam keadaan berjalan di lorong-lorong misalnya, nah kalian pasti ya tidak efektif namanya. Kecuali kalian memiliki janjian, memiliki waktu yang tepat, nah kalian dapat mengobrolkannya kepada bos kalian. Nah, itu suatu contoh ya, waktu yang tepat. Nah, satu contoh lagi bahwa jika kalian ingin berbicara dengan seseorang waktu yang tepat, nah kalian harus memilih waktu yang tepat ya. Pastinya jika teman kalian ke dalam keadaan marah dan kalian ingin curhat misalnya, nah pasti itu komunikasi kalian itu tidak efektif jadinya. Nah, itu salah satu referensi ya. Dan ada pun lagi yang saya dapat bahwa lakukan kontak mata dengan lawan bicara. Nah, apa maksudnya ya? Jika kalian berbicara terhadap seseorang dan kalian ingin pembicaraan itu efektif, nah kalian harus fokus terhadap lawan bicara kalian. Nah, jika kalian tidak fokus, saya ambil contoh, jika kalian berbicara terhadap seseorang tapi kalian hanya fokus main handphone aja ya. Jika kalian berbicara, kalian main handphone, ya apa jadinya? Itu namanya tidak fokus, tidak efektif komunikasi yang kalian berikan. Nah, contoh lagi, jika kalian berbicara tapi pandangan kalian terhadap orang lain atau kepada hal-hal lain, ya pastinya juga komunikasi kalian itu tidak efektif. Nah, saya lanjut bahwa di sini tuh menggunakan bahasa tubuh yang baik selama berbicara. Nah, saya contohkan bahwa saya selalu bergerak begini, itu sama saja halnya dengan komunikasi nonverbal ya. Kalian berbicara, tetapi kalian juga menggunakan gerakan-gerakan tubuh. Nah, itu di gerakan tubuh itu sebenarnya sama halnya dengan komunikasi nonverbal. Kalian tidak fokus dengan omongan-omongan saja, tapi kalian juga fokus dengan gerakan-gerakannya agar apa yang kalian sampaikan itu jelas ya. Jika saya contohkan bahwa jika seseorang meminta kalian untuk menjelaskan sesuatu, ya biasanya kalian menggerakkan gerakan tangan. Ataupun jika ada seseorang yang bertanya, ya di mana jalan ini, pastinya kalian menunjuk tempatnya di sana atau di sana.
Nah, itu salah satu contoh gerakan tubuh ya. Karena saya akui bahwa gerakan tubuh itu juga memang sangat penting untuk dilakukannya agar apa yang kalian komunikasikan itu lebih jelas yang disampaikan. Nah, saya lanjut bahwa di sini ada lagi mendengarkan itu perlu. Nah, ada lagi kata-kata bahwa kalian harus menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena jika kalian ingin berkomunikasi, nah apalagi jika kalian memiliki teman, sahabat, teman kalian itu ingin curhat misalnya, ya pastinya kalian harus mendengarkan dengan baik ya. Kalian harus mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh teman kalian atau bahkan orang lainnya yang ingin berkomunikasi dengan kalian. Nah, jika kalian berkomunikasi tetapi kalian terlihat cuek terhadap teman atau orang lain, ya pastinya komunikasi kalian itu tidak efektif. Jadi kalian harus sangat penting ya untuk mendengarkan dengan baik percakapan seseorang. Nah, saya lanjut bahwa di sini ada lagi ya. Teruslah belajar berkomunikasi melalui berbagai sumber dan pengalaman. Nah, banyak tempat dapat kita pelajari, banyak tempat dapat kita belajar komunikasi. Baik dengan misalnya kalian para pelajar, kalian dapat memasuki organisasi-organisasi, kalian dapat belajar di sana bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Nah, jika kalian hanya berdiam saja, tidak mencari pengetahuan, bagaimana kalian dapat mendapatkan komunikasi atau belajar komunikasi itu. Dan jika kalian masuk organisasi tapi kalian ya hanya cuek aja, hanya ingin masuk, bagaimana juga kalian ingin belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Kalian bisa lihat bahwa banyak para orang yang sering berbicara itu ya pastinya dia memiliki organisasi-organisasi yang dia pelajari, dia dalami untuk mempertinggi keilmuannya ya. Nah, itu dari sedikit referensi yang saya dapat. Nah, komunikasi itu bukan hanya berbicara yang saya sampaikan tadi bahwa gerakan tubuh ya. Komunikasi ada dua, komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Ya, komunikasi verbal itu bagaimana? Nah, seperti yang saya sampaikan sekarang, saya berbicara mengeluarkan suara tanpa gerakan. Nah, adapun juga non verbal, saya tidak berbicara tapi gerakan-gerakan tubuh yang bergerak seperti kebanyakan orang yang menggerakkan tubuh, bahasa tubuh ya, bahasa tubuh. Dan adapun juga campuran komunikasi non verbal dan komunikasi verbal, jadi mana kita berbicara kita juga menggerakkan tubuh kita. Nah, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi, cara berkomunikasi yang efektif. Nah, karena semoga kalian dapat memahami materi-materi yang saya sampaikan, karena komunikasi ini sangat penting ya untuk kalian pelajari, apalagi untuk karir kalian ke depannya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila bisa bibil hak pasti khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.